Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melanjutkan presentasi kita pada siang hari ini. Dan tak lupa selawat bertangkaikan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Dr. Tamin Ritonga MPD dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 11 atas nama Maulidi Tasya Maharani, Masito Ananda dan Wahyudi. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil pemakaran kami yang berjudul Filsafat Pendidikan Perennialisme. 1. Pengertian perennialisme. Perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme memandang situasi dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian, dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual, dan sosio-kultural. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk mengamankan ketidakberesan tersebut, yaitu dengan jalan menggunakan kembali nilai-nilai atau prinsip umum yang pandangan hidup yang kukuh dan kuat dan teruji. Perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya abadi atau kekal, dan dapat pula berarti tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat. Pendapat para tokoh mengenai konsep filsafat. Plato. Manusia tidak dapat mengusahakan, dalam arti menciptakan kebenaran, pengetahuan, dan nilai moral, melainkan bagaimana manusia semuanya itu dengan menggunakan akal dan rasio, semuanya itu dapat ditemukan kembali oleh manusia. 2. Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato. Namun dalam pemikirannya ia mereaksi terhadap filsafat gurunya, yaitu idealisme. Pikir Aristoteles yang menekankan berpikir secara rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional empiris realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam. Aristoteles hidup pada abad ke-4 sebelum Masehi, namun ia menyatakan sebagai pemikir abad pertengahan. 3. Thomas Aquina. Thomas Aquina mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu ajaran Kristen dengan filsafat, atau sebetulnya dengan filsafat Aristoteles, sebab pada waktu itu yang dijadikan pada dasar pemikiran logis adalah filsafat Neoplatonisme dari Plotinus yang dikembangkan oleh Augustinus. Menurut Aquina, tidak terdapat pertentangan antara filsafat, khususnya filsafat Aristoteles, dengan ajaran agama Kristen. Keduanya dapat berjalan dalam lapangan masing-masing. Thomas Aquina secara terus-menerus tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya kepada filsafat Aristoteles.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masitu Ananda dari kelompok 11 akan melanjutkan hasil kerja kelompok kami. Ketiga, pandangan aliran perennialisme mengenai manusia dan nilai kehidupan. Pertama, pandangan mengenai manusia. Secara umum, kalangan perennialisme menganggap bahwa manusia memiliki kesamaan dengan dunia hewan. Hal yang membuat berbeda adalah manusia mempunyai kecerdasan rasional yang dapat menggunakan nalarnya untuk mengontrol apa yang diinginkan dan dilakukannya. Aristoteles mengemukakan bahwa manusia adalah hewan rasional. Kalangan perennial menerima hal ini. Kalangan perennialis amat mengutamakan pada pendidikan sisi rasional manusia. Keempat, pandangan aliran perennialisme terhadap pendidikan. Prinsip dasar pendidikan bagi aliran perennialisme adalah membantu peserta didik menemukan dan menginternalisasikan kebenaran abadi, karena mengandung sifat universal dan tetap. Terus kebenaran ini hanya dapat diperoleh hanya melalui latihan yang intelektual, yang dapat menjadikan pikirannya yang teratur. Terus aliran perennialisme ini meyakini bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan. Aliran perennialisme meyakini bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Pengetahuan adalah sumber yang benar dan selamanya akan memiliki kesamaan loh. Dan oleh karena itu maka penyelenggara pendidikan akan menemukan wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Wahyudi. Kesimpulan perennialisme berasal dari kata perennial yang artinya abadi atau kekal dan dapat berarti pula tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegangan pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Aliran ini mengambil analogi realita sosial. Perennialisme berarti everlasting, tahan lama atau abadi. Aliran perennialisme meyakinkan bahwa pendidikan adalah transfer ilmu pengetahuan tentang kebenaran abadi. Pengetahuan adalah sumber kebenaran yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu pula maka penyelenggaraan pendidikan pun di mana-mana mestilah sama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.